Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat tujuh langit, kalian percaya nggak ada orang menjual perabotan rumah hanya ingin masuk Islam? Dan tahukah kalian bagaimana perjuangan seseorang ingin masuk Islam di daerah terpencil atau di daerah pedalaman? Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tujuh Langit, kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana perjuangan seseorang yang tinggal di daerah pedalaman ketika ingin masuk Islam, dan bagaimana keadaan mereka setelah memeluk agama Islam? Kali ini saya ingin bercerita kisah mu'alaf yang bernama Pak Paulinus Jaya. Beliau berusia sekitar 50 tahun lebih. Pak Paulinus ini berasal dari suku Dayak di daerah pedalaman di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, di mana mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Pak Paulinus ini menikahi seorang wanita muslimah yang bernama Ibu Marta. Mereka dinikahkan secara adat oleh temenggung adat Dayak setempat. Karena minimnya pengetahuan akan ilmu agama, maka pernikahan beda agama pun terjadi. Di dalam hukum Islam melarang menikahi seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, sahabat Tujuh Langit, di sini saya ingin menggambarkan betapa minimnya ilmu akidah fikih di perkampungan, terutama di daerah terpencil atau daerah pedalaman. Di lapangan saya masih banyak sekali menemukan orang-orang muslim, terutama orang-orang muslim dari lahir, yang tidak tahu tata cara pengambilan air wudhu serta tata cara bagaimana sholat 5 waktu serta lain-lainnya. Maka banyak sekali terjadi pernikahan beda agama di daerah pedalaman. Sebelum menikahi Ibu Marta, Pak Paulinus ini adalah seorang duda yang dimana ditinggal wafat oleh istrinya, dan Pak Paulinus ini sudah memiliki beberapa anak. Tetapi Ibu Marta sangat sayang sekali dengan anak-anaknya Pak Paulinus, walaupun bukan anak kandungnya. Secara ekonomi, kehidupan Pak Paulinus dan Ibu Marta ini berada di bawah garis kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Paulinus bekerja sebagai tukang, sementara Ibu Marta berjualan kue-kue tradisional. Meskipun kondisi mereka serba pas-pasan, mereka tetap berusaha menyekolahkan kedua anaknya di salah satu pondok pesantren di kota Pontianak. Loh, kenapa anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren padahal Pak Paulinus ini non-muslim? Ternyata Pak Paulinus sudah lama ingin masuk Islam. Dari kecil dia sudah mengenal Islam. Namun niatnya selalu ditunda karena beliau khawatir tidak ada yang bisa membimbingnya belajar beribadah, belajar agama Islam setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin Kita kalau kita masuk Islam di kampung. Nah, itu kan memang agak jauh dari masjid. Dari masjid. Karena nggak ada masjid di kampung. Dia tidak mau menjadi orang Islam yang statusnya hanya di KTP. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau di tempat Pak Paulinus ini mayoritasnya penduduknya adalah non-muslim. Pak Paulinus memikirkan berbagai cara agar ia bisa masuk Islam. Karena keinginannya yang begitu kuat masuk Islam,
Pak Paulinus akhirnya menjual seluruh perabotan rumah hanya untuk ingin mendapatkan uang tunai. Akhirnya sahabat, dijuallah perabotan tersebut dan laku seharga dengan total 4 juta rupiah. Jadi segala-gala ya perabotan, ya barang-barang dapur, barang apa yang di dalam rumah itu kami lelang. Bapak jual barang-barangnya di kampung? Dijual semua untuk berangkat pergi ke Pontianak. Nah, dengan berbekal uang 4 juta ini, Pak Paulinus beserta keluarga pindah ke kota Pontianak dan mengontrak di sebuah rumah di daerah yang bernama Mega Timur. Mega Timur ini berada bukan di kota Pontianak, tetapi berada di Kabupaten Kuburaya. Lokasinya berdekatan dengan kota Pontianak. Semua ini dilakukan agar ia bisa bersahadat dan mencoba mengadu nasib di kota. Dan kebetulan pemilik kontrakan yang ditempati oleh Pak Paulinus ini adalah seorang muslim. Ketika mendengar Pak Paulinus ingin masuk Islam, maka pemilik kontrakan ini mengajak Pak Paulinus untuk pergi ke masjid. Disinilah saya bertemu dengan Pak Paulinus beserta Ibu Marta. Akhirnya Pak Paulinus bersahadat di masjid dan didampingi dengan ustadz serta dinikahkan ulang dengan Ibu Marta secara Islam. Ashhadu alla ilaha illallah. Nah sahabat, ada momen unik saat akad nikah. Karena pada saat itu di masjid setempat ada pengajian mu'alaf, yang dimana pengajian mu'alaf ini adalah salah satu program yang dibuat oleh masjid tersebut. Para jamaah mu'alaf secara kompak berinfak untuk mas kawin Pak Paulinus kepada Ibu Marta. Alhamdulillah terkumpul beberapa ratus ribu rupiah dan akhirnya Pak Paulinus bisa menyerahkan mas kawinnya kepada Ibu Marta. So sweet banget kejadiannya sahabat. Nah seharusnya masjidnya seperti ini nih, banyak program-program. Salah satunya adalah program pengajian mu'alaf. Seharusnya seluruh masjid di Indonesia ada program seperti ini. Sahabat bisa melihat konten saya sebelumnya, podcast dengan Ustadz Anugrah Ong, yang dimana Ustadz Anugrah Ong ini adalah mantan penginjil. Di situ sahabat bisa melihat perbedaan bagaimana pelayanan sebuah masjid dengan gereja. Nah kita lanjut. Setelah bersadar, kami mencoba membuat kejutan untuk anak-anak Pak Paulinus yang ada di pondok pesantren. Kedua anak beliau ini tidak mengetahui bahwa ayahnya telah bersahadat. Jadi betapa kagetnya dan bahagianya mereka saat mengetahui ayahnya sudah masuk Islam. Dita sayang nggak sama bapak? Sayang. Kalau Riko? Sayang sama bapak? Rindu nggak? Rindu. Terus yang om dengar katanya nih bapak masih beda agama ya? Iya. Dengan bapak maunya pengen nggak bapak nih masuk Islam? Pengen. Kenapa? Biar bisa sama-sama itu, Biar bisa. sama-sama agama. Dan Dita sama Riko ini berharap sebenarnya bapak masuk Islam ya? Betul nggak? Kok benar-benar bapak masuk Islam bagaimana? Suka? Iya. Tuh siapa tuh? Alhamdulillah. Pak Paulinus ini tinggal di salah satu fasilitas masjid yang dimana Pak Paulinus ingin belajar sholat dan ingin mengenal agama Islam lebih dalam lagi. Beberapa bulan kemudian setelah Pak Paulinus bersahadat, beliau datang kembali ke masjid di tempat saya bekerja, membawa anaknya yang satunya lagi untuk bersahadat. Yang dimana setelah bersahadat, anak tersebut ikut juga ke pondok pesantren yang sama menyusul kedua adiknya. Ashhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah,
Itulah terakhir kali saya bertemu dengan Pak Paulinus dengan Ibu Marta. Terakhir kali saya berkomunikasi melalui telepon bahwa mereka sudah pindah ke Kabupaten Sanggau yang jaraknya cukup lumayan jauh dari kota Pontianak. Saya berbicara dengan Ibu Marta dan beliau menceritakan alasan mereka pindah dari kota Pontianak. Karena di kota Pontianak ini Pak Paulinus tidak dapat bekerja karena faktor umur. Dan juga hasil penjualan dari kue tradisional Ibu Marta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi yang sama pun dialami mereka di tempat yang baru, yaitu di Kabupaten Sanggau. Hasil penjualan kue juga tidak mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ketika menelpon dengan sedihnya, Ibu Marta bercerita bahwa dia dan keluarganya sudah 6 bulan tidak bisa membayar uang kontrakan dan sudah mulai ditegur oleh pemilik rumah agar segera melunasi tunggakan-tunggakan biaya sewa kontrak rumah. Yang lebih mirisnya lagi teman-teman, ketika saya menelpon, Ibu Marta ini sedang mendapat musibah. Beliau sedang sakit karena 2 bulan yang lalu Ibu Marta ditabrak oleh mobil kontainer. Alhamdulillah selamat. Tetapi beliau mengalami pendarahan di bagian kepala. Seharusnya kondisi beliau ini harus dilakukan operasi. Karena tidak ada biaya, tidak ada BPJS, akhirnya dengan sangat terpaksa Ibu Marta dibawa pulang ke rumah. Kejadian ini sudah 2 bulan yang lalu pada saat konten ini dibuat. Dan tidak diceritakan apakah supir yang menabrak itu bertanggung jawab atau tidak. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sudah mengirimkan uang kepada Pak Paulinus dan Ibu Marta dari amanah-amanah penonton Laskar Tujuh Langit yang selalu istiqomah setiap bulan, bahkan ada tiap hari berinfak rutin ke rekening Laskar Tujuh Langit. Kami doakan semoga apa yang kalian berikan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berkali-kali lipat. Amin. Mari kita bantu mereka dan saudara-saudara kita yang lain yang sedang ingin mengenal agama Allah, ingin belajar agama Islam. Infak dan sedekah sahabat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Semoga Pak Paulinus dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Sahabat Tujuh Langit, kami sangat berharap masukan dan saran dari kalian bagaimana memberikan solusi yang terbaik bagi Pak Paulinus dan Ibu Marta. Silakan berkomentar di video ini dan jangan lupa like dan share. Karena komen, like, dan share ini akan menaikkan performa video ini di platform media sosial. Jangan lupa juga follow akun-akun kami di TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan Threads. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya udah masuk mualaf, udah sampai belajar, dan serta anak-anak saya 2 juga udah masuk pesantren, udah masuk mualaf juga, dan saya juga sudah masuk. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada umat muslim yang bisa menerima kami dengan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun